Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Hari ini hari Rabu, kita mau kembali saat teduh bareng yuk. Teman-teman, hari ini kita mau sama-sama melihat bahwa sesungguhnya Tuhan tidak akan membiarkan bangsanya terus berada di dalam kegelapan. Tuhan tidak akan membiarkan bangsanya berada di dalam kegelapan. Itulah sebabnya kita akan memperhatikan 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, di mana di situ diangkatnya Samuel sebagai seorang hakim. Mari kita sama-sama membaca Alkitab kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya, dan dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah teman-teman, apa yang dicatat oleh penulis kitab Samuel ini mau sesungguhnya mengingatkan kita bagaimana keadaan di zaman hakim-hakim. Kenapa teman-teman kita perlu melihat zaman hakim-hakim? Toh karena di sini disebutkan Samuel adalah hakim. Bahwa sesungguhnya masa hakim-hakim dari yang kita sudah pelajari dari beberapa minggu yang lalu itu masih ada kaitannya sama Samuel. Dan ternyata teman-teman, Samuel ini adalah hakim yang terakhir. Karena selanjutnya pemerintahan Israel akan dipegang oleh seorang raja, bukan lagi oleh seorang hakim. Dan di dalam bagian ini Samuel adalah hakim yang terakhir. Tetapi menarik sekali teman-teman, hakim yang terakhir ini berbeda dari hakim-hakim yang lain. Kenapa? Kalau di dalam kitab hakim-hakim kita melihat ada banyak hakim-hakim yang bertindak benar, namun pada akhirnya mereka bertindak salah. Banyak sekali teman-teman, dari awal sampai akhir kita melihat awalnya benar, nanti sudah menang sama Tuhan, akhirnya salah. Tetapi berbeda dengan Samuel, di dalam ayat yang ke-15 di situ dikatakan Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Samuel menjadi alat di mana Tuhan menghentikan kegelapan atas umat Israel. Dan di dalam bagian ini kita sama-sama melihat bahwa hakim terakhir yang disediakan dan yang diberikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel, sesungguhnya ini adalah hakim yang sesungguhnya diberikan oleh Allah berdasarkan nazar dari seorang yang bernama Hana. Ketika kita ingat kembali di dalam pasal pertama 1 Samuel ini, kita tentu akan mengingat bagaimana Hana berdoa kepada Tuhan dengan sungguh, meminta seorang anak, dan anak yang dimiliki oleh Hana itu kemudian akan dipersembahkan oleh Hana untuk Tuhan. Dan inilah, this is it, bagaimana Samuel hidup sepenuhnya hanya bagi Tuhan. Dan sesungguhnya teman-teman, Tuhan juga pengen melakukan hal yang sama di dalam hidup kamu. Kalau kamu terus merasa bahwa hidup kamu berada di dalam kegelapan, di dalam dosa-dosamu, teman-teman, percayalah, itu akan segera berakhir. Kapan? Sekarang. Mari kita sama-sama memohon Allah Roh Kudus menghentikan itu di dalam hidup kita, supaya kita bisa betul-betul hidup attached sama Tuhan, supaya kita bisa betul-betul hidup bergaul dekat, karib dengan Tuhan. Nah teman-teman, itulah yang sesungguhnya Tuhan inginkan kita miliki. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai semuanya, saudara, hari ini kita sama-sama belajar nih teman-teman. Ketika kita merasa semakin jauh dari Tuhan, atau ketika kita merasa kalau hidup kita dipenuhi dengan kegelapan, yuk teman-teman jangan khawatir ya. Ingat, Tuhan akan senantiasa membantu kamu untuk melewati semuanya. Yang penting kamu tidak boleh pakai kekuatan sendiri, tetapi berdoa dan menyerahkan semuanya kepada tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai kamu, membantu kamu, menuntun kamu untuk keluar dari kegelapan itu menuju terang Tuhan yang luar biasa. Nah, untuk menutup satu doa hari ini, aku mengajak teman-teman kita sama-sama bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa terbangun dengan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, tanpa suatu kekurangan apapun.
terima kasih Tuhan untuk renungan yang begitu indah yang telah kami dengarkan pagi ini. Kiranya Tuhan melalui teduh hari ini kami bisa semakin belajar Bapa untuk semakin mengenal Engkau, untuk lebih menyerahkan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan, supaya apapun yang terjadi di depan kami itu semua boleh berdasarkan kehendak-Mu saja yang terjadi atas hidup kami. Tuhan, pakai juga perenungan hari ini supaya bisa semakin hari semakin bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa, dan pakailah kami, ajarlah kami untuk menjadi terang-terang kecil yang menyala bagi kehidupan kami setiap harinya Tuhan. Tuhan, kami akan menutup seteduh hari ini dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau yang bekerja di atas kami hari ini, esok, dan seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, hari ini kan udah banyak banget dapat berkat. Jangan lupa ya bagiin materi hari ini ke banyak orang, biar semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang terberkati melalui seteduh hari ini. Nah, bagi kamu juga nih yang punya pergumulan atau pertanyaan apapun, boleh nih teman-teman DM ya ke Instagram kita di @youthgkikanaan. Nanti akan semaksimal mungkin pertanyaan kalian dijawab oleh adminnya, atau lebih spesial lagi nanti pertanyaan-pertanyaan kalian itu bisa diangkat menjadi tema besar dalam podcast kita yang selalu tayang setiap hari Minggu di jam 5 sore. Nah, nanti bisa dengerin di Spotify ya teman-teman podcastnya. Dan jangan lupa nih teman-teman, setiap hari Sabtu untuk join Zoom Fellowship kita setiap hari Sabtu jam 7 malam. Nanti linknya akan di-share melalui WhatsApp atau line group yang teman-teman miliki. Atau bagi teman-teman nih yang nggak bisa join ke dalam Zoom kita, teman-teman bisa ikut ibadah melalui YouTube channel kita ya. Nanti akan di-share juga dalam pengumuman tersebut. So, have a great day. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kenapa ya kok gue merasa diri gue tuh biasa aja gitu dibanding sama yang lain. Kok makin kesini gue ngerasa kayak feeling unworthy aja gitu, dibandingkan hidup orang lain kayaknya lebih enak, sedangkan gue kadang merasa kayak banyak ditolak nih sama orang lain. Wait, bentar deh, kok kayak gitu? Emang Tuhan pernah bilang ya hal itu boleh dilakukan? Dan emang ada dalam Alkitab hal itu diperbolehkan oleh Tuhan Yesus? Ingat di dalam Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau.